Mana kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, yo ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Nah kan masyhur itu Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen opo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun niku gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah Mbak Sunan Kudus yang luwih alim luwih seni. Ya sing ngene ae. Wayang itu dipeokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Mati, wos api tenan ukirane manuk. Tapi gurune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok kowe kiai. Pas gurune tok yo sithik nek diketok. Nah tak kok diketok. Mergo ben ra urip. Nak diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek diketok ini kan gak iso. Lan kok sithik wis mati. Mergo ora dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nah dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ya fikih ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali sono ya wis saged mereka ya sapa. Mereka ya sapa. Fikih. Ini ngoten iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe ojo kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan ojo ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong. Jari Nabi dawe sayanha binakul engkau anggap sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman moral muni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang riki ini santai. Omong-omongan. Oh pakai sahabat centak bersolat. Sholat omongan rasa. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramu itu ada. Ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi oleh ketika itu lucu, santai. Ya Rabbi inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu kan ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah maaf. Ya ngomong-ngomongan tapi itu pengiran. Nak omongan itu manusia, orang usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomong itu pengiran, orang pantas, orang layak digomongan bebani. Ini jaya yang Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna di sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae kan. Iya cuma nyen sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengiran. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa. Dengan ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sok keren, padahal Nabi ini ngoten. Menunggu jenis evolusi. Jadi Nabi ini bijak kena umatnya serapati Allah. Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak kurang apa? Kerengnya didisin. Jadi kita ini terus belajar, ya, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Tidak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa'idnal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok tidak kok. Nah, berhubung ora imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Nah. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib Pak Bos ning Mahali. Iki ora urusan sombong, ngape bantah ukur dhewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur berliwati mau. Dari lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dari itu boleh aku. Nah, ayo Gus, bapak ya Gus, debat gak bohong. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah, kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati, para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita itu? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pe gaya pisan kok ngarep kok putus kok. Oh Indonesia kan nggak mendesak untuk. Berarti Moskow jadi mudin lakoni udah gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana?
Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati gaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, tidak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa ya. Paham ya? Pemenang nanti mau kepala kok, dia dari Mustafa Kekeru. Nak sirah itu tempat di, nak tempat utara masalah saya. Biasanya di Mosoro gue. Gitu, mesti gitu ya. Nah kan, loh ada Mustafa juga terima kata saya. Nah datang lagi sirah tengah orang gitu. Apa separuh. Lanang itu. Lanang gitu. Gitu. Oh gitu. Nah sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah. Karena ora imam habis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Wong kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluarganya kebetulan rada aneh, setuju sirah itu ning kidul, ya jenazah lanang. Ambek mudin teng kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku uang terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, mboten kiai kula kedadak kidul. Lah kula calon imam e kula jek guri, padahal si imami mengke kula. Aku wis omongnya. Mbon tek yang lor kan kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh, kok menawa trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenis kusbah, pun sami nafas. Mana ada ilmu sholat lor bek kidul, semua macam jenazah kok gurih, aku roh kaule. Faham, menang kan? Saya mana kena bantah aku mentani mau kita takrib, mungkin satu Arab terus hali. Dari itu boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam sebulan balik becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakoni di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Mau imamnya dadi lakon ya pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah? Kadang ono sing fanatik nak wedok iku, para bokong gitu kan. Nak lanang iku. Para sirah ya dekati nopo jadi. Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses wong imam kadang nggih sepuh wis ra mikir ngger maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku boten nate kan sebab karep-karep. Lah nak sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nak kitab kan kok dilihat desa kan gak paham. Iki lanang napa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi kok dekati napa. Wah, udah nak wedok dekatnya mungkin. Lah kan aku tahu jadi imam loh. Terus sampai jam masih di sholat rukun. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kalau ini pun gadah jatah imami kada, wonten tiang-tiang sepuh yang wasiat, kalau nak mati semua mati Gus Bagus. Kalau ngomong ngel-ngel wong dengan wasiat kok elek ngono. Alasannya dari wong apal Quran ngalim iso nyafaati, kalau untuk ada. Nanti teng pandangan itu
wasiat mau tenang kayak gitu sebab itu kelas ini gara-gara wasiat elek gitu yang uang ya. Tapi kalau tentang ngomong gitu kepeksa nak parah kena atau buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo krim. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar Pak. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi allama. Allah itu zat yang mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Makanya ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu senang ibadah di bang ilmu. Ya, jadi rodok musibah saja nih. Tapi timbang ini rapati soal ilmu yang beribadah. Mau fatwa boleh, kan malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmu, wa amaluhu maqdudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Tetapi saya berharap Allah Rahman, semoga tetap ditompo sendiri-sendiri lah. Gitu. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Biar nak jenazah itu rai imam, ini jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sofi. Kalau tidak nikah sofi tidak ada apa? Iddah. Karena jenenge iddah itu uang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya di definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Faham gak? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah betul itu akeh kuwe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi lagi-lagi, pokoknya kalau suwon ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama so kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tenggine surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten Nuh.